Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12 MIPA, kita pertemuan kali ini yaitu memasuki materi terakhir yaitu KD3.5 tentang listrik arus bolak-balik. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian tetap dalam keadaan sehat bersama seluruh keluarga dan semangat untuk belajar pada akhir semester ini. Dan anakku langsung saja untuk menghemat waktu kita masuk ke materi listrik arus bolak-balik. Nah, sebelum kita ke materi inti, bahwa untuk arus bolak-balik itu biasanya untuk pengukurannya menggunakan alat yang disebut dengan osiloskop. Nah, bagaimana pembacaan skala pada osiloskop? Kita bisa melihat semacam ini. Kalian bisa melihat di sini ada berapa ini layar osiloskop, melihat tampilannya. Dan tampilan ini, kita ambil contoh ini yang warna hijau berarti pengaturan yang di sini. Di sini diatur bahwa skala volt diff-nya, pengaturan tegangannya atau yang vertikalnya adalah 2 volt per skala ini maksudnya. Volt diff. Kemudian untuk pengaturan waktunya, gelombang yang horizontalnya atau mendatarnya adalah diatur 100 milisekon per skala. Sehingga tampilannya kita bisa melihat seperti ini. Kalau ini warnanya biru berarti nanti yang pengaturan di sini. Tapi ini karena hijau maka pengaturan yang di sini, Bapak. Volt diff-nya pengaturan tegangan adalah 2 per skala atau per kotak. Kemudian untuk sweep time-nya atau time diff-nya itu adalah 100 milisekon per skala. Ini kita bisa melihat seperti ini, sehingga kita bisa melihat nilai tegangan maksimumnya dan frekuensinya dan sebagainya. Nah, kita bisa melihat dari contoh ini. Kan bisa melihat ini ada berapa kotak. Untuk atasnya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ini adalah vertikalnya. Kemudian untuk horizontalnya satu gelombang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak. Sehingga dari sini, dasar dari itu tadi sudah diatur seperti itu. Maka yang terbaca adalah tegangan maksimumnya vertikal adalah 5 skala kali 2 volt per skala, berarti 10 volt, maka tegangan maksimal adalah 10 volt. Kemudian periodenya, periode gelombangnya 10 skala per 100 milisekon kali 100 milisekon per skala, berarti 1000 milisekon atau 1 sekon. Jaga periodenya adalah 1 sekon, maka frekuensi tegangan listriknya adalah seperti atau 1 Hz, begitu. Semoga bisa dipahami. Nah, sekarang nilai-nilai efektifnya. Nilai efektif adalah nilai yang dimanfaatkan oleh alat atau yang terhubung ke alat yang digunakan, misalnya untuk lampu, untuk komputer dan sebagainya. Itu bahwa nilai maksimum yang terdapat pada grafik di osiloskop itu nilai maksimum. Nah, nilai efektifnya adalah nilai yang terukur oleh voltmeter atau ampermeter, yaitu yang digunakan oleh alat. Nilai efektifnya adalah tegangan efektif dan tegangan maksimum bagi akar 2. Seperakar 2 0,707 berarti tegangan efektifnya adalah 0,707 kali tegangan maksimum. Kuat arus efektif juga sama, yaitu efektifnya IM per akar 2. Berarti sama dengan arus efektifnya adalah 0,707 kali arus maksimum. Sekarang kita bicara rangkaian seri RLC. Dalam satu rangkaian listrik disusun seri komponen resistor atau R, induktor L, dan kapasitor C dirangkai seri seperti ini. Ini adalah hambatan, ini induktor, ini kapasitor atau kepengen sejajar dihubungkan dengan sumber AC. Nah, di sini nanti masing-masing akan punya hambatan. Nah, impedansinya teman total pada rangkaian atau set dulu adalah set sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Di mana nilai XL adalah omega kali L sama dengan 2V kali F kali L. Sedangkan XC-nya sama per omega C sama dengan seper 2V F kali C. Frekuensi L adalah induktansi dari induktor, C adalah kapasitas kapasitor. Sehingga keterangan seperti ini bahwa R adalah hambatan resistor, XL reaktansi induktif, XC reaktansi kapasitif, dan L induktansi diri induktor, satunya Henry, C kapasitas kapasitor, satunya farad, dan F adalah frekuensi. Omega, maaf, ini omega ini sebenarnya omega tapi ini
Omeganya bentuknya seperti di sini. Sebenarnya ini keterangan omega di sini. Ini di spasi begitu, ini jadi berubah jadi omega besar. Frekuensi sudut atau radian per sekon. Ini omega, simbol di sini sama. Nah, tekanan kuat arus pada rangkaian adalah V sama dengan akar. V, tegangan pada resistor kuadrat tambah tegangan pada induktor dikurangi tegangan pada kapasitor kuadrat. Nah, karena dengan seri arusnya sama, berarti ialah V per set atau sama dengan VR per R, tegangan pada resistor per resistornya, ini bisa tegangan pada induktor per reaktansi induktifnya, atau bisa tegangan pada kapasitor dibagi dengan reaktansi kapasitifnya. Nih, ini keterangannya. Bisa dibaca. Nah, selanjutnya, sifat rangkaian. Sifat rangkaian yang pertama, bila nilai reaktansi induktifnya XL bisa dibanding XC, reaktansi kapasitif. XL bisa dibanding XC, reaktansi induktif bisa dibanding reaktansi kapasitif. Maka reaktansinya bersifat induktif karena dominan induktornya bersifat induktif. Sehingga kuat arusnya lebih lambat daripada tegangannya. Kuat arusnya lebih L, lambat daripada tegangannya. Sehingga persamaannya menjadi Pm sin omega T, maka I-nya menjadi Im sin omega T min theta karena terlambat satu sudut fase. Terlambat sekian derajat sudut fase. Gambar diagram fasornya atau menunjukkan bagaimana nilai arus dan tegangan ini, misalnya seperti ini, maka ini menunjukkan tegangannya sudah bernilai I-nya masih mendatar atau 0. Atau bisa kalau dibalik begini, I-nya negatif, V-nya dinilai 0. Berarti V-nya lebih cepat atau I-nya lebih lambat daripada tegangannya. Nah, gambar-gambarnya seperti ini. Jadi di sini kita bisa melihat kalau seperti ini bisa bersama ini yang merah, ini adalah milik siapa? Milik arus. Berarti arusnya I sama dengan Im sin omega T, ini standar grafik sinus. Nah, berarti V-nya lebih dahulu di sana, maka V-nya menjadi Vm sin omega T plus 90. Berarti karena ini maksimum ini 0, berarti beda fasenya adalah, beda seluruhnya adalah 90 derajat. Berarti V-nya lebih dulu 90 derajat. Atau bisa dengan gambar yang begini. Yang seperti pertanyaan yang awal tadi, bahwa ini V-nya adalah apa? Vmax sin omega T atau Vm sin omega T. Sedang I-nya terlambat, maka Im sin omega T min 90 ini dikurung sebenarnya. Ini dikurung. Omega T min 90 dikurung. Ini gambar yang kedua tadi. Seperti itu. Jadi persamaannya bisa bentuknya ini dan seperti itu, I-nya terlebih lambat, jelas ini lebih lambat. Berikutnya adalah bila reaktansi induktifnya lebih dibanding reaktansi kapasitif, maka dominan kapasitornya, maka rangkaian bersifat kapasitif. Nah, kuat arus lebih cepat daripada tegangannya, atau lebih C, lebih cepat daripada tegangannya. Nah, persamaannya bisa tulis yang standar Im sin omega T, V-nya adalah Vm sin omega T min theta, karena I-nya lebih cepat, ini lebih lambat. Nah, gambar diagram fasenya seperti ini, maka yang ini I-nya sudah positif, V-nya masih 0. Atau bisa V-nya negatif, I-nya 0. Sehingga grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Bahwa di sini, ini standarnya I sama dengan Im sin omega T, maka V-nya terlambat. Maka V-nya adalah Vm sin omega T min 90. Kalau di sini, ini grafik yang standarnya adalah milik V, maka adalah Vm sin omega T. Maka I-nya yang di sini. Lebih, ini saat V-nya 0, I-nya sudah maksimum. Maka I-nya adalah I max sin dalam kurung ini, omega T plus 90 ini dikurung. Sin omega T plus 90 derajat. Begitu. Nah, sifat rangkaian berikutnya seandainya nilai reaktansi induktif sama reaktansi kapasitif. Berarti XL min XC-nya 0, maka impedansinya sama dengan R, maka rangkaian bersifat resistif. Kuat arusnya sefase dengan tegangannya.
Persamaannya I sama IM sin omega T, V-nya juga VM sin omega T. Nah, pada saat XL dan XC terjadi resonansi. Berarti di sini omega L sama dengan 1/2 omega C atau 2 VFL sama dengan 1/2 2 VFC. Maka akhirnya diperoleh frekuensi resonansi adalah 1/2 2 V akar L kali C. Diagram parnya seperti ini. Ini diagram parnya antara I dan V sepase. Sehingga grafiknya kita bisa melihat seperti ini, sama. Bahwa antara I saat I-nya 0, V-nya juga 0. Saat I-nya maksimum, V-nya juga maksimum. Ini sepase. Maka benar IM sin omega T, V-nya VM sin omega T. Begitu. Semoga bisa dipahami. Kalau ditampilkan bersama seperti ini yang bersifat resistif, sepase antara arus dan tegangan. Ini yang bersifat induktif, arusnya lebih lambat. Maka saat ini tegangannya, ini arusnya. Jadi kalau diteruskan di sini, ini V-nya 0, I-nya masih negatif. Kalau ini bersifat kapasitif, maka saat di sini tegangannya 0, arusnya sudah maksimum. Ini kalau kita gambarkan sifat rangkaian yang tiga tadi gambarkan dalam jari satu. Sekarang kita bicara faktor daya. Dalam konsep fisika, faktor daya adalah cos theta yaitu R per Z. Tapi dalam pendekatan matematika bisa juga digunakan bahwa sinta XL min XC per Z atau tangan theta sama XL min XC per R. Begitu. Semoga kalian bisa memahami ini. Kan nanti nilai perbandingan ini bisa kita menghitung sudutnya itu akan sama. Tapi sebenarnya konsep fisika adalah faktor adalah cos theta. Daya disipasi. Daya semu. Pada rangkaian itu ada yang disebut dengan daya semu yaitu hasil pergerakan antara tegangan dengan arusnya. Tegangan dengan arusnya menggunakan daya semu. Sedangkan daya disipasi rangkaian disebut tegangan kalikan arus kalikan cos theta, ada faktor dayanya. Sebenarnya ini juga VI efektif juga sama. Ini daya disipasi rangkaian yang digunakan di rangkaian. Ini daya semu yang bisa dihitung. Seperti rumus pada kita bicara rangkaian DC. Ini dengan daya disipasi. Nah, begitu kan dengan materi ini, sekarang kita bicara contoh soalnya. Contoh soal yang pertama ada rangkaian RLC dipasang pada tegangan bolak-balik yang nilai efektifnya 100 volt dan frekuensinya 60 Hz. Bila R-nya 10, L-nya 26,5 mH dan T-nya 10,6 mikrofarad, maka tegangan di ujung-ujung induktor adalah seperti ini. Bisa dilihat seperti itu. Inilah harusnya sehingga kita peroleh tegangan pada induktor I kali XL. Kalau tegangan pada kapasitor I kali XC. Tegangan pada hambatan I kali R. Sehingga nanti kalau ditanya V-nya adalah akar VR kuadrat tambah VL min VC kuadrat. Itu tegangan totalnya. Begitu. Nomor 2, ada resistor 20 ohm disunseri dengan sebuah kapasitor. Rangkaian dihubungkan sebuah tegangan sumber yang frekuensinya dapat berubah-ubah. Tegangan antara ujung resistor sama dengan tegangan antara ujung-ujung kapasitor, tentukan frekuensi sumber AC tersebut. Ini maksudnya frekuensi resonansi. XC-nya ini. Sehingga frekuensinya adalah kita bisa melihat seperti ini, sekian Hz. Karena apa? Ini kita menghitung bahwa I kali R sama I kali XC. XC-nya ketemu, maka kita bisa menghitung dari X per 2 VF kali C, maka F-nya bisa dihitung sekian Hz. Kemudian yang ketiga, sebuah hambatan 600 ohm, reaktansi induktif 1000 ohm, dan reaktansi kapasitif 200 ohm. Disusun seri, jika ini dihubungkan dengan sumber tegangan AC 100 volt, maka daya semu dan daya disipasi rangkaiannya adalah, kita bisa hitung, diketahui datanya ini.
P semu, dan P disipasi. Nah, untuk jawabannya adalah seperti ini. Kita menghitung impedansinya dulu ketemu 1000 ohm. Cos theta atau faktornya 0,6. Sehingga I efektifnya adalah 100/1000, berarti 0,1 ampere. P semu adalah I efektif berarti 10 watt, dan disipasinya adalah 6 watt. Berarti ada daya yang hilang yaitu 4 watt. Begitu anak-anakku kalian dengan materi listrik arus bolak-balik. Silakan soal kuisnya dikerjakan secara baik dan ingat untuk penilaian akhir semester sampai dengan materi KD 3.5 yaitu arus bolak-balik. Semangat untuk belajar karena untuk minggu depan kan sudah penilaian akhir semester. Silakan dipersiapkan diri sebaik-baiknya, jaga kesehatan, semoga lancar semuanya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.